Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabun Nikah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk bab yang kelima, bab man hajara aw amila khairan litazwiji imra'atin falahu ma nawa. Bab siapa yang berhijrah atau mengamalkan satu kebaikan dengan niat untuk menikahi seorang wanita, bagi dia apa yang dia niatkan. Bagi dia apa yang dia niatkan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis. Beliau berkata rahimahullahu taala, qala hadatsana Yahya bin Qaza'ah, qala hadatsana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith an Alqamah bin Waqqas an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, al-amalu bin niyyah, amal tergantung niat, itu atau amal dengan niat. Wa innama liimri'in manawa, dan sungguhnya kepada seseorang atau bagi seseorang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu karena Allah, fa hijratu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha. Adapun seorang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis niat, ya. Hadis niat yang dimana Al-Imam Al-Bukhari membuka sahihnya dengan hadis tersebut, innamal a'malu bin niat. Hadis yang masyhur bahwasanya amalan itu pasti dengan niat. Ada secara umum orang beramal pasti ada niatnya, kecuali sedang linglung maka dia tidak berniat, ya. Tapi kalau orang melakukan sesuatu sadar, tidak linglung, dia pasti ada niatnya, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Sehingga niat itulah yang menggerakkan dia untuk beraktivitas. Bisa saja dia tidak berniat jika dia dipaksa atau linglung atau lagi gila, yaitu baru tidak berniat. Nah, karena setiap amal pasti ada niatnya, ada faktor pendorongnya, motivasi dalam dirinya, maka Rasulullah ingatkan, karena setiap amal pasti ada niatnya, maka seorang mendapatkan tergantung niatnya. Ini isyarat seorang jika ingin melakukan sesuatu, dia tanya dulu kepada dirinya, kamu ngapain melakukan itu? Kamu ngapain melakukan kebaikan ini? Apa niatmu, itulah yang kau dapatkan. Maka di sini ada hijrah. Rasulullah bagi hijrah menjadi dua atau menjadi tiga. Yang pertama karena Allah dan Rasulnya, itu hijrah yang benar. Yang kedua hijrah karena dunia. Maka Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, dan hijrah adalah amal yang hebat. Ya, makanya sering digandengkan dengan iman, ya. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dalam Al-Quran banyak Allah menggandeng antara iman, hijrah dan jihad. Antara iman, hijrah dan jihad. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyampaikan kaedah setiap amalan tergantung pasti ada niatnya, secara sederhana hadis ini maknanya setiap amal pasti ada niatnya. Karena nggak ada orang beramal tanpa niat. Kemudian kalau gitu pahala sesuai dengan apa? Niat. Kemudian Rasulullah kasih sampel, contoh. Sehingga dengan contoh ini kita bisa paham. Nah, Rasulullah contohkan satu amalan yang sangat agung, yaitu amal hijrah. Hijrah amal yang sangat agung. Sampai Rasulullah pernah berkata kepada Amr bin As, "Ama ta'lam ya Amr, annal islama yahdimu makana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu makana qablaha." Bahwasanya Islam, kalau orang masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa yang lalu dihapuskan, dan kalau ada orang hijrah, maka dosa yang lalu juga dihapuskan. Maka di sini hijrah ada dua ternyata. Bentuk pelaksanaannya sama. Sama-sama berpindah dari Mekah menuju Madinah. Sama-sama meninggalkan kampung halaman menuju kota yang baru namanya kota Madinah.
Tetapi ternyata orang yang melaksanakan hijrah itu niatnya macam-macam. Niatnya macam-macam. Ada yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, sehingga dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pahalanya sempurna. Ternyata ada yang hijrahnya karena dunia. Ya mungkin pergi ke sana karena takut masalah atau karena ingin berdagang, karena dunia. Setelah itu karena dunia pun ada lebih spesifik. Yang ketiga yaitu karena wanita. Karena wanita. Awimro'atin yang kihuha. Atau dia hijrah karena ada wanita yang dia incar di Madinah. Sehingga dia berhijrah bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi wanita tersebut. Maka hijrahnya pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib. Hadis ini masyhur, ada kisah namanya seorang dikenal dengan Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, ya. Ada seorang laki yang dia berhijrah, ya, dan dia ternyata bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi ingin menikahi seorang wanita namanya Ummu Qais. Orang ini dikenal dengan Muhajir Ummu Qais, yaitu yang berhijrah karena Ummu Qais. Datang dalam sebagian riwayat, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Kata, saya sampaikan lafal dari Ibnu Hajar, beliau berkata, wa qissatu Muhajir Ummu Qais rawaha Sa'id Ibnu Mansur. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Beliau berkata, akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq bin Abdullah, an Syaqiq an Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud. Berkata, man hajara ya betaghi syai'an fa innama lahu dzalik. Siapa yang berhijrah karena mencari sesuatu, maka sesuai yang dia inginkan. Hajara rajulun yatazawwaj imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Ada seorang berhijrah untuk menikahi seorang wanita namanya Ummu Qais. Fakana yuqalu lahu, maka orang ini dikenal dengan Muhajir Ummi Qais, yaitu hijrah karena Ummi Qais. Hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dalam jalan yang lain dari Al-A'mash dengan lafal kana fina rajulun khataba imra'atan. Kata Ibnu Mas'ud, ada salah seorang di antara kami melamar seorang wanita. Yuqalu laha Ummu Qais. Wanita tersebut namanya Ummu Qais, dikenal dengan Ummu Qais. Fa abad an tatazawwajahu hatta yuhajir. Maka wanita ini tidak mau menikahi, tidak mau menerima lamaran lelaki tersebut sampai lelaki tersebut berhijrah ke dia. Akhirnya fahajara, akhirnya dia pun berhijrah bukan karena Allah dan Rasul, tapi untuk menikah dengan siapa? Ummu Qais. Fatazawwajaha, maka dia pun menikah dengan Ummu Qais. Fakunna nusammihi Muhajira Ummi Qais, maka kami menamakan lelaki ini dengan Muhajir Ummi Qais. Si Muhajir Ummi Qais. Siapa sini namanya Ummu Qais? Ibu-ibu ada? Muhajirnya ada enggak? Maka kami menamakan dia Muhajir Ummu Qais karena dia muhajir. Muhajir artinya orang yang berhijrah. Muhajir tetapi bukan karena Allah Rasul, tapi karena Ummu Qais. Wa hadza isnadun sahihun ala syarti syaikhain. Maka ini riwayatnya sahih sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lakin laisa fihi anna hadits al-a'mal siqa bisawab bidzalik. Tetapi di sini Ibnu Hajar mengatakan hadis innamal a'mal buniyat tidak ada kaitannya dengan Nabi tidak bawakan hadis ini karena kisah Muhajir Ummi Qais, tetapi ada orang dikenal dengan Muhajir Ummi Qais, ya. Taib. Bagaimana hukum seorang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Berhijrah dari Jakarta ke Bandung, ada akhwat di sana, boleh nggak? Ada janda di sana menikahi Ummu Qais, boleh tidak? Boleh, boleh, cuma belum tentu berani kan, cuma boleh. Jadi seorang boleh menikah, pergi safar kemana saja untuk menikah, boleh atau tidak? Boleh. Dia berpindah tempat karena ada wanita solehah ingin dia nikahi, hukumnya boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah di sini kata Imam bin Hajar rahimahullahu taala adalah bukan karena dia berhijrah untuk menikah, itu adalah hal yang boleh. Yang jadi masalah dia pergi menuju wanita tersebut dalam bentuk seakan-akan sedang berhijrah. Sehingga orang yang melihat seakan-akan dia berhijrah padahal dia tidak berhijrah. Adapun seorang pindah tempat tinggal karena ada wanita dia ingin nikahi, karena ingin berdagang, karena ingin dekat orang tua, boleh-boleh saja.
Tetapi yang tercela di sini karena ketika dia pergi seakan-akan dia sedang berhijrah, sehingga orang memandang dia sedang melakukan amal soleh, yaitu amal soleh hijrah, ternyata niatnya untuk cari wanita. Dia tidak berdosa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Tapi kalau dia mengesankan seakan-akan berhijrah, maka dia berdosa karena dia mengesankan kepada orang sedang beramal soleh, ternyata niatnya duniawi. Taib. Jadi kondisi orang yang berhijrah karena wanita ada beberapa. Perhatikan sini. Kondisi pertama, perhatikan. Kondisi pertama, dia memang berhijrah, ingin pindah rumah karena ingin menikahi wanita. Dia tidak bilang saya sedang berhijrah, tapi memang dia terus terang kepada orang-orang, kepada massa atau kepada publik, saya ingin pindah rumah karena saya ingin menikah seorang wanita. Maka ini boleh atau tidak? Boleh. Seperti dia mau dagang di sana, pindah rumah, dia ingin dekat orang tua, pindah rumah, ingin dekat sukunya, kabilahnya, pindah rumah, nggak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia melakukan kegiatan seakan-akan kegiatan amal soleh, yaitu kegiatan hijrah, ternyata niatnya untuk menikahi seorang wanita. Maka ini tercela. Ternyata niatnya murni untuk menikahi seorang wanita. Maka ini tercela karena dia jalan dengan bentuk seperti sedang beramal soleh. Seperti seorang keluar bawa senjata, seakan-akan mau jihad, ternyata dia tidak mau jihad. Ternyata dia niat lain. Ya. Seperti seorang datang ke pengajian bawa buku, seakan-akan mau pengajian, ternyata mau nazar akhwat misalnya. Misalnya ini. Ya. Misalnya. Seakan-akan misalnya seorang menampakkan seakan-akan sedang berdakwah, ternyata cari uang misalnya. Jadi dia bentuk kerjaan yang dia lakukan seperti amal soleh, tapi niatnya ternyata ini tercela. Ternyata ingin menikah wanita. Ini tercela atau tidak yang kedua? Tercela. Baik. Ini yang kedua juga ada dua model. Atau kalau kita katakan model ketiga ini lebih ringan ya, atau yang kedua tadi murni dia bentuknya hijrah tapi murni niat untuk cari wanita. Model ketiga bercampur. Dia ada niat hijrah tapi sekalian ingin nikah. Ini model ketiga. Dia benar-benar ingin berhijrah, meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam supaya dia bisa baik agamanya, tapi dia punya niat mendompleng yang dia domplengkan untuk menikah juga sekaligus. Seperti ini bagaimana? Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam dinukil oleh Ibnu Hajar, maka saya bacakan maknanya, siapa yang niat akhiratnya mendominasi maka tetap dapat pahala selama niat akhiratnya mendominasi. Tetapi pahalanya tentu tidak sama dengan orang yang murni untuk akhirat. Beda dengan orang, saya mau hijrah, urusan nikah belakangan. Saya kesana memang mau ingin apa? Selamat agama saya. Nanti mau nikah nggak nikah, mau dagang di sana urusan belakangan. Dia nggak ada urusan dengan wanita, tidak ada urusan dengan apa dagang. Dia pengen hijrah murni, ini pahalanya sempurna. Adapun orang yang dari awal sudah pasang niat, saya pengen hijrah sekaligus pengen nikah, maka di sini pahalanya tetap dapat pahala selama pahala akhirat mendominasi, tetapi pahalanya lebih sedikit. Adapun kalau ternyata tujuan untuk wanita mendominasi, hijrahnya ya ada tapi sedikit, lebih mendominasi karena pengen kawin, maka dia tidak mendapat pahala. Demikian juga kalau seimbang 50% hijrah, 50% mau kawin juga tidak dapat pahala. Apalagi kalau ternyata dunia lebih mendominasi. Saya bacakan. Wakhtar al-Ghazali dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 18. Al-Ghazali memilih fima yata'allaqu bi thawab, perkara terkait dengan pahala, annahu idza kana al-qasdu dunyawi huwal aglab lam yakun fihi ajrun. Kalau ternyata tujuan duniawi, niat duniawi lebih mendominasi, maka tidak ada pahala. Ini penting dalam hidup kita. Ini kaidah. Adapun masalah hijrah ini masalah contoh saja. Awid dini ujira biqadri, atau ketika dia berhijrah ada niat duniawi dan ada juga niat agama, maka dia dapat pahala sesuai dengan kadar niat apa? Agamanya. Kalau dia agamanya lebih mendominasi, dapat pahala sesuai dengan kadar niat agamanya.
Jadi kalau duniawi lebih dominasi tidak ada pahala, kalau agama lebih niat akhirat lebih mendominasi dapat pahala tapi sesuai dengan kadar. Wa in tasawaya fataraddadal qasdu baina syai'ain fala ajra. Kalau ternyata sama 50% untuk akhirat, 50% karena akhwat, tidak dapat pahala. Maka ini kaedah yang ingin saya sampaikan ya. Dan kalau kita terapkan lagi cuma sehari-hari, banyak hal. Terkadang seorang tidak bisa menyempurnakan niat akhiratnya. Dia terkadang tercampur dengan duniawi. Ini banyak ya. Contoh seorang ternyata kerja sebagai imam masjid, ada gajinya. Nah, ketika jadi imam masjid, niatnya apa ini? Kalau murni duniawi, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau dia bilang, ya saya juga jadi imam, saya juga ingin dapat pahala, ada gaji ya, alhamdulillah ya. Maka lihat, kalau dia pikirannya sejak awal sudah ingin jadi imam karena ingin dapat pahala, yang mengimami masyarakat sekaligus ingin dapat gaji, ini berarti niatnya tercampur. Kalau niat gaji mendominasi, ada pahala nggak? Nggak. Kalau niat imam mendominasi, dapat pahala nggak? Dapat. Tetapi tidak sempurna. Lain halnya sejak awal, saya ingin imam, saya nggak urusan gaji. Dia nggak ada pikiran gaji ya pasti saya dapat, saya nggak urusan. Dapat ya dapat. Saya nggak, niat dia memang ingin jadi apa? Imam karena ingin mengimami orang-orang sholat agar pahalanya banyak. Seperti ini pahalanya sempurna. Sama contoh misalnya orang yang buka pondok. Pondok tapi tidak murni sosial. Tapi pondok tersebut apa namanya? Kalau cari duit namanya apa? Ya bisnis ya, apa? Komersial ya, susah lah, komersil ya. Komersil ya. Seperti saya ada pondok di apa namanya? Ada pondok, kemudian seperti di Papua ya, waktu ada pembukaan peresmian gedung, wali-wali murid hadir semua. Saya bilang ini yayasan yang ngurus pondok ini, saya juga termasuk pembina. Saya bilang ini yayasan orang kaya nih. Satu penjual emas, satu pedagang, satu ini, satu ini. Mereka tidak ambil untung sama sekali. Yang ngurus ini nggak ada untung sama sekali. Ini kalau ada dana masuk pun akan kembali kepada kemaslahatan pondok. Untuk gaji-gaji guru supaya sekolah bisa berjalan, untuk kenaikan kualitas upgrade kualitas sekolah. Adapun orang-orang yang sini nggak ada, bahkan mereka sering nombok. Ini saya ngomong begitu supaya orang tahu ternyata pondok itu memang bukan komersil. Ada pondok juga yang saya nasihati komersil. Saya ingatkan, ingat kalau pondok komersil, selama antum niatnya lebih orientasi akhirat, antum masih dapat pahala. Tapi kalau antum orientasinya dunia, mendominasi niat akhirat, nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Apakah boleh kita komersil dengan pondok? Boleh-boleh saja kalau boleh. Tetapi kalau niatmu duniawi murni, nggak dapat pahala. Atau niatmu duniawi mendominasi, tidak dapat pahala. Maka ini penting bagi sebagian kawan-kawan yang mungkin punya, ya dalam tanda kutip ya, usaha dengan apa? Pondok yang ada nilai-nilai apa? Nilai-nilai akhiratnya. Seorang misalnya jual buku, dia bikin buku, niatnya cari duit, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niat saya ini akhirat, ya ada untung, ya saya untuk makan, untuk bisa nulis lagi misalnya, maka dapat pahala tidak? Dapat pahala. Selama niat akhiratnya mendominasi. Apalagi dia nggak ada si jual, untung dia nggak ambil sama sekali. Nggak ambil, sudah. Untung untuk kemaslahatan kantor, untuk orang-orang yang menyalin, untuk yang ya namanya orang juga kalau nggak diatur maka nggak jalan. Ya sudah, saya nggak ambil sama sekali. Nah, ini pahalanya sempurna. Sama seperti orang misalnya sambil haji dia berdagang. Boleh atau tidak? Boleh. Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu tidak mengapa kalian ketika sedang berhaji kalian juga berdagang. Am tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian ketika sedang berhaji kalian mencari karunia Allah. Ini dalil
bahwasanya boleh berhaji sambil berdagang. Dulu waktu saya zaman kuliah, banyak teman-teman saya dari Rusia, kita hajian mereka jualan. Mereka bawa pisau Rusia, bawa macam-macam. Mereka buka buka lapak di Mina. Dulu tidak begitu ketat seperti sekarang. Kalau sekarang buka lapak di Mina, besoknya sudah masuk di buka lapak di penjara. Kalau dulu aman, orang jualan buka lapak. Jadi mereka sambil sambil haji mereka dagang. Boleh. Selama itu bukan mendominasi. Bukan saya berhaji untuk berdagang, tapi saya berhaji niatnya karena haji sekaligus saya mau berdagang. Boleh atau tidak? Boleh. Selama niat haji mendominasi. Sama halnya sekarang yang travel. Travel itu kan ada nilai akhiratnya. Ya. Kalau niatnya murni duniawi, nggak dapat pahala. Kalau niat duniawi mendominasi juga tidak dapat pahala. Urusan niat hanya Allah yang tahu. Tapi ketika seorang niat ukhrawi lebih kuat, maka dia akan benar-benar memperhatikan adab-adab dalam travel. Misalnya dia berusaha agar jamaah bisa umrohnya benar. Agar jamaah umrohnya ikhlas. Supaya didapat, agar dia ketika ditanya oleh Allah di akhirat hisab dia bisa selamat. Adapun kalau seorang hanya duniawi yang penting marketing, orang sudah umroh disuruh riya. Ayo, tadi umrohnya bagaimana cerita? Sehingga marketing laris tapi kasihan orang ini. Iya enggak? Akhirnya dia pamer bahwasanya saya sudah umroh sama Ustadz Firanda misalnya. Jadi akhirnya kasihan dia, kasihan. Nah, kita seorang pembimbing atau seorang milik travel dia harus menjaga nilai akhirat harus lebih utama. Jika ingin dapat pahala. Apalagi kemudian dia niat dengan travel tersebut untuk pembiayaan terhadap sekolah misalnya, anak-anak yatim misalnya, atau untuk agar pekerjanya bisa punya pemasukan supaya menghilangkan atau mengurangi pengangguran. Banyak niat, kita nggak tahu. Tapi maksudnya dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang itu bercampur antara duniawi dengan apa? Ukhrawi. Maka hati-hati. Jika niatnya benar-benar ukhrawi, pahala 100%. Jika niatnya benar-benar duniawi, tidak ada pahala. Jika niatnya bercampur dunia dan akhirat, dilihat. Kalau ukhrawi mendominasi, dapat pahala, tapi kurang. Kalau duniawi dan ukhrawi sama persis, tidak dapat pahala. Apalagi duniawi mendominasi. Paham? Bisa dibagi? Ngerti? Kalau ujian bisa jawab? Baik. Insya Allah ya. Ibu-ibu begitu, insya Allah pede, tahu-tahu salah. Jadi di sini Imam Bukhari membuat bab man hajara au amila khairan lizawi imra'atin falahu manawa. Siapa yang berhijrah atau beramal kebajikan dengan niat untuk menikah seorang wanita, bagi dia apa yang dia niatkan. Ya, ini tentu tercela jika seorang menampakkan dia sedang beramal soleh, ternyata dia punya niat duniawi, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Misalnya seorang dai ceramah, ternyata dia niatnya lagi hunting akhwat misalnya. Misalnya, ya Allah Maha tahu. Dia bilang, saya mau kajian tapi nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai cadar. Nggak usah pakai apa namanya? Hijab. Terus yang ibu tolong buka cadar ya. Ternyata akhwat-akhwat juga buka cadar. Insya Allah saya jaga pandangan, insya Allah. Ternyata dia lagi hunting ya. Habis hunting terus hacking, habis hacking terus healing. Istilah-istilah baru zaman sekarang. Nah, seperti ini, kalau niatnya ternyata duniawi, tercela karena dia menggambarkan seakan-akan dia sedang beramal soleh. Tercela. Ternyata di balik itu ada niat duniawi. Sama seperti orang, ayo kita dakwah. Ternyata perhitungannya semua perhitungan bisnis, benar-benar duniawi. Ya, kita nggak tahu urusan hati, cuma kelihatan misalnya begini. Nah, ini kita ingatkan hati-hati. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Alhamdulillah kita makan, kita minum, alhamdulillah kita punya kendaraan, alhamdulillah. Kita tadi ngobrol sama, tadi malam ada kawan yang alhamdulillah beruang, itu duitnya banyak ya. Saya bilang, Pak, udahlah, kita uang banyak. Orang punya uang, taruhlah ada orang kaya punya uang 5 miliar. 5 miliar kaya atau tidak? Lumayan lah. Dengan orang punya uang 1 triliun, 1000 miliar ya. Tapi memang ada beda, tapi tidak signifikan. Hidup ini apa? Makan, minum, naik kendaraan, tidur, naik pesawat, jalan-jalan, ketemu keluarga. Tanpa uang 1 miliar pun kita bisa merasakan itu semua.
Ya, tidak terlalu signifikan. Maka kita kejar-kejar duit, kejar duit, kejar duit, kejar duit. Nah, kita juga bisa hidup tanpa duit sebanyak itu ya. Sama ketika kita sudah masuk dalam urusan niat, ini bahaya. Kalau kita terjebak dengan bisikan setan sehingga kita melakukan apapun selalu duniawi, duniawi, duniawi. Sehingga amal soleh kita nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita begitu-begitu saja. Seandainya ada seorang murni niat karena Allah, Allah pun kasihkan dia dunia. Tidak usah kejar dunia, Allah akan datangkan dunia kepada dia. Allah akan datangkan dunia kepada dia. Makanya niatnya karena Allah. Nanti dunia akan datang sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Maka ini nasihat terutama buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan yang bergerak dalam beraktivitas dalam kegiatan akhirat, hendaknya jaga-jaga niat. Jangan mengatakan tenang, saya aman, saya pasti ikhlas, saya pasti akhirat. Nggak ada yang bisa jamin. Sahabat aja dulu pernah terjatuh. Ketika perang Uhud mereka keluar dengan penuh keikhlasan. Mereka berkorban harta, berkorban nyawa. Tapi ketika Allah lihatkan kemenangan, niat mereka berubah. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Laqad nasarakumullah," kata Allah Subhanahu wa taala, "wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr fi wa araitu wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum ma yuridud dunya wa minkum ilal akhirah." Kata Allah dalam ayat tersebut, "Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Kalian bermaksiat setelah Allah menunjukkan apa yang kalian cari, yaitu kemenangan. Gonimah kelihatan di depan mata. Kemudian kata Allah, "Minkum may yuridud dunya," di antara kalian yaitu para sahabat ada yang mencari dunia. "Wa minkum man yuridul akhirah," di antara kalian ada yang mencari apa? Akhirat. "Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum." Kemudian Allah ampuni kalian. Di sini kata Ibnu Mas'ud, "Ma kuntu adzunnu anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aradal dunya." Saya tidak pernah menyangka, kata Ibnu Mas'ud sahabat senior, ada seorang sahabat dari Nabi, seorang sahabat Nabi yang ingin dunia. Saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah terbetik dalam diri. Kenapa? Karena semua orang berkorban karena Allah. Tapi terjadi hatta nazala fina ma nazal, sampai turun ayat tentang kami. Allah berfirman, "Minkum may yuridud dunya." Allah yang bilang, di antara kalian ada yang mencari apa? Dunia. "Wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian mencari akhirat. Ini penting. Karena niat bisa berubah. Sahabat tadinya ikhlas luar biasa, tidak ada yang ragu. Tapi ketika di depan mereka ada dunia, mereka niat bisa berubah. Tapi mereka dimaafkan oleh Allah. Dan gara-gara niat dunia tersebut, akhirnya para sahabat mengalami kekalahan, 70 orang meninggal dunia dalam perang Uhud. Tetapi Allah maafkan mereka, cuma ini adalah pelajaran bagi kita. Terkadang kita di awal niat tulus, di tengah-tengah berubah. Seorang misalnya bikin yayasan dakwah, bikin sekolah, kita ingin cari akhirat, kita berjuang untuk mendidik anak-anak kaum muslimin. Di tengah jalan berubah. Nah, ini kesempatan cari duit sebanyak-banyaknya. Jadi niatnya sudah bergeser. Terjadi mungkin terjadi. Buka yayasan, mengambil sumbangan dari masyarakat demi untuk masyarakat. Tahu-tahu di tengah jalan jadi yayasan keluarga. Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka tidak ada yang merasa aman akan hal ini. Maka ini meskipun kisahnya terkait dengan hijrah, tapi ini hanyalah sampel agar kita waspada. Kita yang hidup cuma sementara, kita ingin punya pahala, deposit pahala yang sangat banyak di akhirat kelak. Jangan sampai niat-niat duniawi akhirnya mengurangi pahala kita atau menghapuskan pahala kita. Taib. Adapun niatnya kalau yang mendominasi adalah kebaikan, kemudian ada dunia, maka ini hanya mengurangi apa? Pahala, mengurangi pahala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu tazwijil mu'sir alladhi ma'ahul Qur'an wal Islam. Fihi Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang menikahnya seorang yang duitnya enggak ada atau kekurangan uang, tetapi dia punya hafalan Quran dan dia juga muslim. Dia juga muslim. Tapi duit kurang, miskin. Kata
Imam Bukhari fihi Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada hadis yang sangat tegas dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang lain, nanti saya jelaskan insyaallah. Kata Imam Bukhari, qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ismail qala hadatsani Qais an Ibni Mas'ud qala kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lana nisaun faqulna ya Rasulullah ala nastakhsi fanahana an dzalik. Kata Ibnu Mas'ud, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak memiliki wanita. Itu belum nikah. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah, ala nastakhsi, tidakkah kami mengkebiri diri kami? Ya, supaya habis kami pingin nikah tapi apa? Kami tidak bisa, tidak punya apa-apa, enggak punya harta. Kalau gitu daripada pusing-pusing kita mengkebiri aja. Fanahana an dzalik, maka Rasulullah SAW melarang kami melakukannya. Ya, Rasulullah melarang melakukannya. Taib, hadis ini terkait dengan bahwasanya menikah tidak harus kaya, tidak harus kaya. Bisa jadi mahar dengan mahar sedikit ya. Bahkan kalau mahar tidak ada, bisa dengan diganti dengan mengajarkan Al-Qur'an kepada sang wanita ya. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat ya. Di sini Imam Bukhari membawakan hadis dari Sahal an Sa'ad. Hadis ini hadis yang kisah tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu melihat ke atas ke bawah, ternyata Rasulullah sallallahu tidak ingin menikah dengan wanita tersebut, tapi Rasulullah sallallahu hanya diam, tidak menjawab. Jadi wanita yang menawarkan diri, Rasulullah tidak menyambut tawaran tersebut. Maka ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, illam takun laka biha haja fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau memang engkau tidak ingin nikah dengan wanita tersebut, nikah buat saya aja Rasulullah. Itu akhwat buat saya aja. Engkau tidak mau buat saya aja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kau punya apa? Dalam riwayat dia mengatakan, saya punya, kata Rasulullah SAW, saya punya izar, sarung. Ada yang lain ya, cuma satu ini aja. Saya mau jadikan mahar, kalau sebagai mahar pakai apa? Miskin ya, nggak ada apa. Kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid, cari meskipun cincin besi. Rasulullah suruh cari yang bernilai. Kemudian kata dia nggak ada, intinya nggak ada. Dia mau nikah tapi tidak punya apa-apa, miskin. Maka Rasulullah bilang, kau bisa baca Quran nggak? Ada. Dia ternyata punya hafalan Quran. Ya. Maka Rasulullah SAW menikahkan wanita tersebut dengan lelaki tadi dengan mahar Al-Quran. Adapun yang dimaksud kata Rasulullah SAW, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan engkau ya dengan Quran yang ada pada dirimu ya. Maka para ulama membahas yang dimaksud dengan Al-Quran yang ada pada dirinya, maksudnya yaitu Rasulullah dalam riwayat yang lain, yaitu Rasulullah mengatakan alimha, ajarkanlah wanita tersebut. Ajarkanlah wanita tersebut. Karena hukum asalnya namanya mahar harus dengan sesuatu yang bernilai. Harus dengan sesuatu yang bernilai. Adapun dalil bahwasanya mahar harus satu dengan bernilai dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 24, Allah berfirman, "Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin." Dan dihalalkan bagi kalian untuk menikah an tabtagu bi amwalikum, dengan harta kalian, sehingga mahar itu harus dengan sesuatu yang bernilai. Makanya Rasulullah mengatakan, sarungmu ya, tapi kalau sarung gimana? Ya, cuma ini yang saya punya. Rasulullah iltamis walau khataman min. Kata Rasulullah, carilah cincin meskipun cincin besi. Yang penting ada sesuatu bernilai untuk jadi apa? Mahar. Tatkala dia tidak punya harta sama sekali, tetapi dia punya kemampuan mengajarkan Al-Quran, maka Rasulullah SAW suruh dia mengajar Al-Quran, yang dimana para ulama mengatakan mengajar Al-Quran ini ada nilainya. Ya, sebagaimana seorang mungkin bayar orang untuk ngajarin dia Al-Quran, makin ada nilai. Nilai inilah yang menjadi mahar bagi wanita tersebut.
Maka pendapat jumhur ulama 4 mazhab, tidak boleh seorang menikah dengan wanita tanpa mahar. Dan mahar tersebut harus yang bernilai. Ya. Namun ini dan ini datang dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengajarkan ya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, ankahtuha ala antukri'aha wa tu'allimaha. Saya nikahkan engkau dengan dia tersebut, karena engkau enggak punya harta sama sekali, saya nikahkan engkau dengan syarat engkau mengajarkan wanita ini Al-Quran. Ya. Wa idza razaqakallahu awwattaha. Tapi kalau Allah kasih rezeki, nanti Allah kau ganti dengan yang lainnya. Maka laki ini pun menikahi wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, kata dia, ahfadzul baqarah awilati taliha. Ketika dia enggak punya harta untuk menikah, dia bilang, ya Rasulullah, saya hafal surat Al-Baqarah. Dan juga surat Ali Imran. Kata Rasulullah, fakum fa'alimha ishrina ayah, wahiyya imra'atuk. Maka kalau gitu, ajarkan dia 20 ayat, jadi ajarin mungkin tajwidnya, hafalannya sampai dia hafal, maka dia adalah istrimu. Sehingga para ulama ketika mengatakan seorang sahabat menikah dengan wanita dengan hafalan Quran, maksudnya bukan sekedar setoran hafalan, enggak. Tetapi dengan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada wanita tersebut. Karena mengajarkan ada upahnya. Dan upah itulah yang menjadi apa? Jadi mahar. Saya pernah hadiri pernikahan, maharnya ayat kursi dan terjemahannya. Ya. Jadi pas saya hadir waktu itu, saya nikahkan si fulan dengan fulanah dengan mahar ayat kursi dan terjemahannya. Silakan dibaca. Akhirnya ikhwan tersebut teman kita. Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan terjemahnya selesai. Setelah buyar semua, saya datangi, saya bilang jangan begitu. Kalau bisa ada pakai bernilai. Tapi Al-Qur'an lebih benar, Al-Qur'an agung, tapi untuk keluar dari permasalahan-permasalahan fikih, 4 mazhab mengatakan harus pakai sesuatu yang bernilai. Akhirnya maharnya 50.000. 50.000. 50.000. Nah, kalau enggak nanti mahar meskipun bukan syarat atau rukun nikah, tapi dia kewajiban nikah. Timbul permasalahan dalam satu hadis, kisah Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Ummu Sulaim punya suami namanya Malik, tapi Malik kafir. Meninggal dalam kondisi kafir. Ummu Sulaim dengan Malik punya anak namanya Anas bin Malik. Tapi Malik kafir dan meninggal dalam kondisi kafir. Maka itu Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia. Ya. Maka apa ketika dilamar oleh Abu Talha masih kafir. Melamar Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim berkata, wallahi ma mithluka ya Abu Talha yurad. Wahai Abu Talha, lelaki seperti engkau tidak boleh ditolak lamarannya. Lelaki seperti dia, Abu Talha orang kaya. Orang terkenal, orang terpandang di kaum Ansar. Gimana kalau ngelamar ditolak? Kata Ummu Sulaim dengan kata-katanya yang bijak. Lelaki seperti kau siapa yang mau tolak? Tidak pantas untuk ditolak. Walakinnaka rajulun kafir. Masalahnya kau kafir, musyrik. Oke, masih kafir. Wa ana imra'atun muslimah. Dan saya seorang wanita muslimah. Wala yahillu li an atazawwajaka. Dan tidak halal bagiku untuk menikahi engkau, lelaki dalam kondisi kafir. Fa in tuslim fadzaka mahri. Kalau kau masuk Islam itu maharku. Wa ma as'aluka ghairahu, dan saya tidak akan minta yang lain. Padahal Abu Talha kaya raya. Masuk Islam aja, kawin selesai. Akhirnya fa aslama, maka Abu Talha pun masuk Islam. Maka dzalika mahraha, maka itulah menjadi maharnya. Qala Tsabit, fama sami'tu bimra'atin qad kanat akrama mahran min Ummi Sulaim al-Islam. Aku tidak mendengar seorang wanita yang maharnya lebih baik dari Ummu Sulaim, itu maharnya adalah Islam. Hadis ini menjadi permasalahan juga. Bagaimana memahaminya? Karena Abu Talha zahirnya menikah dengan Ummu Sulaim tanpa harta. Tapi sekedar cuma masuk Islam. Oleh karenanya banyak ulama mentakwil hadis ini karena berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ataukah ini mengatakan ini kekhususan Abu Talha, atau mereka mentakwil karena dalil-dalil menunjukkan mahar harus dengan bernilai.
Kata mereka, pasti di balik itu ada juga suatu yang bernilai. Cuma tidak ada nilainya dibandingkan dengan Islamnya Abu Talha. Abu Talha pasti memberi sesuatu karena itu kebiasaan masyarakat ketika itu menikah pasti dengan apa mahar. Tetapi bagi Ummu Sulaim itu enggak ada nilainya dibandingkan dengan Islamnya Abu Talha. Maka di sini kita tadi baca bab dari Al-Imam Al-Bukhari, beliau membuat bab tazwijil mu'sir alladhi ma'ahul Qur'an wal Islam. Bab menikahi orang yang ternyata tidak punya apa-apa, tetapi dia punya hafalan Quran atau dia ingin masuk Islam. Maka itu boleh. Boleh, ya kalau Al-Quran, maka dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau dia Islam, dia ingin masuk Islam, boleh. Tetapi dengan sedikit mahar. Tidak usah banyak-banyak, ya tidak. Karena yang penting dia mau masuk Islam. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha yang rela untuk tidak mengambil mensyaratkan mahar banyak-banyak, yang penting Abu Talha masuk Islam. Dan ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan sahabiyat. Ya, di antara mereka ada yang mau dinikahi tanpa duit. Yang penting mau ngajarin saya Al-Quran. Zaman sekarang ada nggak perempuan begitu? Mau nikah apa modal? Cuma sarung satu. Tapi saya hafal Quran. Ya udah hafal alhamdulillah. Tapi duit mana? Dulu ada wanita begitu nikah tanpa. Zaman dulu saya masih dapati. Saya juga pernah dengar Syekh Utsaimin cerita ada seorang menikah orang Saudi dengan wanita Saudi yang maharnya 1 real. 1 real berapa? 4.500. Saya pernah menghadiri pernikahan, maharnya cuma Kutaib, itu kitab kecil, harganya mungkin 2 real. Itu kawan nikah dengan mahar kitab ini, ya, kitab kecil cuma 2 real harganya. Tapi ada wanita yang mau menerima. Ya, ada yang menerima. Saya sendiri dulu cuma 140.000. Berapa? 140.000. Saya ngobrol sama orang Saudi. Kamu udah nikah? Saya bilang sudah. Maharmu berapa? Saya bilang 140.000. 140.000 zaman itu mungkin 70 real. Dulu real masih 2.000. 70 real. Benar, benar saya bilang. Kata dia, kalau saya begitu saya langsung nikah 4. 70 real, 70 real, 70 real. Tapi zaman sekarang nggak susah ya. Zaman sekarang ya realistisnya susah. Realitanya tidak ada lagi. Saya sering bilang tidak lagi namanya cinta buta. Sekarang akhwat sudah tidak buta lagi. Bisa membedakan yang motor sama naik mobil. Kalau zaman dulu mau nikah, ikhwan yang penting nikah, yang penting soleh nikah. Kita hadir. Ada yang 2 real aja mahar. Nikah. Oh, sekarang berat. Semakin berat bagi ikhwan untuk menikah. Ya. Belum terdapat dengan tradisi-tradisi yang memberatkan. Tapi di sini dalil yang berikutnya, tadi dalil Sahal bin Sa'ad adalah nas, bahwasanya ada sahabat yang menikah, dia miskin tidak punya apa-apa, tapi jangan dilarang untuk menikah jika dia ternyata bisa memberikan dengan bentuk yang lain. Itu dalam bentuk pengajaran. Masalah setelah itu dia bisa cari rezeki, mungkin dia bisa. Namanya orang dulu hidup tidak semewah sekarang. Sehingga dengan rezeki sedikit sudah bisa memenuhi kebutuhan anak istri. Beda kalau zaman sekarang, memang berat. Memang berat. Apalagi tinggal di Jakarta. Sewa rumah berapa, makan bagaimana, berat. Tapi zaman dahulu, nggak punya apa-apa masih bisa nikah, karena dia bisa kasih makan istrinya. Kerja sedikit sudah bisa kasih makan istrinya. Mungkin ambil kayu, jualan sudah bisa kasih makan istrinya. Dan istri juga tidak ke salon seperti sekarang. Sekarang ke salon, terus kemana lagi Bapak-Bapak? Setelah ke salon kemana? Ke mall, ya terus ke mall. Kemana lagi coba? Hah? Kemana ibu-ibu? Ngafe, subhanallah. Karena ada kegiatan baru. Salon, nge-mall, ngafe. Nge-gym sekarang, tambah lagi apa? Nge-gym. Madel. Hah, iya, madel. Habis itu kuburan, mati, selesai. Jadi sekarang kebutuhan akhwat semakin banyak. Di Jakarta ya, khusus Jakarta, tempat lain mungkin tidak ada ya. Kalau cuma modal Al-Quran agak berat. Orang tua sekarang berat. Kamu apa, Dek? Hafal Quran, Om. Oh, Masya Allah, bagus. Tapi Om belum bisa terima. Karena harus memenuhi 4M. 4M apa aja tadi? Mall, apa lagi?
empat NG, nge-mall, nge-gym, nge-nyalon sama nge-madel. Kasihan zaman sekarang berat. Menikah berat. Saya kadang-kadang kasihan orang mau nikah nggak punya duit, kasihan. Kasihan. Mau nikah duit nggak ada. Duit nggak ada. Kita masih mending di negara luar negeri lebih berat lagi. Sebagian orang luar negeri berat sudah menikah kayak mustahil. Saya datang ke sebagian daerah, ya, nikah harus biaya sekian, 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 sekian. Dan itu banyak di orang-orang luar negeri. Tidak semudah kita di tanah air. Ya. Kita bicara aja misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi berat. Saudi mau nikah, mahar paling tidak 30.000. Itu normal. 30.000 real. 30 real sekarang berapa? 120 juta. Itu baru mahar. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, tergantung kebiasaan mereka. Ya, tentu ada yang murah, tapi saya bicara rata-rata. Itu belum sewa rumah. Belum kredit mobil. Harus. Kadang seorang nikah 7 tahun baru lunas utangnya. Ngeri, susah. Indonesia lebih mudah. Di Turki kemarin juga mereka bilang kalau nikah sekian, sekian, sekian. Mahal. Biayanya sekian, 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 sekian. Saya kemarin masih ke Maroko juga saya ngobrol gimana, sana juga sekian, sekian, sekian. Lah, intinya Indonesia lebih mudah ya. Lebih mudah. Alhamdulillah kita bersyukur di sini tidak terlalu berat tradisi, terutama di daerah kota-kota kecil mudah untuk menikah. Hadis yang kedua tentang kisah Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam," kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak punya wanita, kami tidak punya harta ya. Maka karena kami tidak punya harta, ya, kami ingin dikebiri ya. Karena datang dalam riwayat yang lain ya, mereka miskin. Ini dari riwayat yang dibawakan dalam riwayat yang tadi kita bacakan, dia mengatakan Ibnu Mas'ud, "Walaisa lana nisa," kami tidak punya istri. Datang dalam riwayat yang lain, hadis nomor 5075, dia mengatakan walaisa lana syai'un, kami tidak punya harta sama sekali. Karena kami tidak punya istri, kami tidak punya harta, daripada kami pusing, sementara syahwat bergejolak, mereka masih muda-muda, pingin menikah. Ya sudah, nggak ada jalan untuk menikah, duit nggak ada, istri nggak ada, ya udah mending kita ngebiri. Kalau dikebiri, dipotong testisnya, selesai, tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Maka kami minta izin untuk dikebiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahana an dzalik, maka Rasulullah SAW pun melarang kami. Tsumma rakhasa lana an nankihal mar'ah bitsawb. Kemudian Rasulullah SAW beri keringanan, boleh menikah dengan mahar misalnya baju, pakaian boleh. Artinya hal yang murah-murah enggak ada masalah. Tapi mau saya ini dalil bahwasanya para sahabat dahulu mereka susah dan mereka pingin tidak menikah supaya tidak tertarik untuk menikah, daripada pusing syahwat bergejolak, mending dikebiri sehingga syahwat bisa hilang sehingga mereka bisa fokus ibadah. Ternyata Rasulullah SAW larang. Sisi pendalilan dari hadis ini yaitu mereka meskipun mereka miskin, Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengkebiri. Rasulullah tetap menyuruh mereka silakan menikah meskipun miskin. Jadi sementara dia punya kemampuan untuk bekerja, maka boleh kita nikahkan. Ada orang datang nih, laki-laki datang kepada kita ngelamar putri kita. Punya rumah? Belum ada loh om. Mobil? Apalagi. Motor? Tidak ada. Pekerjaan? Lagi melamar. Tapi saya ingin menikah sama putri om. Kamu siap kerja? Siap. Mahar? Hafalan Quran. Kalau kita mau nikahkan boleh. Ya sudah ya. Atau punya apa? Saya cuma punya uang 200.000. Ya udah, bismillah ya. Bertakwa kepada Allah, jaga putri saya baik-baik ya. Tapi siapa orang tua mau begitu? Siapa? Apalagi sekarang pernikahan sudah merupakan suatu gagah-gagahan, ya enggak? Oh, mantunya siapa? Belum kerja ya, belum kerja. Mantunya belum kerja. Lagi ngelamar. Pekerjaannya apa? Ngelamar kerja. Siapa yang mau mantu kayak begitu? Sahabat dulu beda ya. Dulu hidup sederhana ya. Tapi intinya ya,
Seandainya ada yang mau menikahkan mantu yang belum punya pekerjaan, tetapi dia siap untuk bekerja, maka tidak ada masalah. Tapi semua penuh dengan resiko ya. Tapi intinya di sini tidak ada larangan. Miskin tidak boleh nikah itu nggak boleh, nggak ada larangan. Kalau dia bertekad silakan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan iyyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka miskin, maka dengan menikah Allah akan berikan kecukupan. Makanya sebagian salaf mengatakan carilah kecukupan dengan menikah. Carilah kecukupan dengan apa? Menikah. Kalau kau menikah Allah akan bukakan pintu rizki. Tentu harus berusaha, tidak langsung memang. Setengah mati, setengah. Tapi ada Allah kasih karena rezeki kamu ditanggung, rezeki istrimu ditanggung, rezeki anakmu ditanggung. Yang penting gabungan antara doa dan ikhtiar. Doa selalu, ikhtiar selalu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Pasti Allah kasih rezeki. Carilah rezeki dengan menikah. Maka jangan melarang orang miskin. Miskin juga punya hak untuk menikah. Maka saya bilang alhamdulillah kita di tanah air masih mudah. Mahar ada yang mudah, ada yang nikah juga sederhana ya. Di luar negeri sebagian negara susah. Susah. Berat pernikahan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Baik. Bab berikutnya. Babu qauli rajuli li akhihi unzur ayya zawjatayya syi'ta. Bab seorang berkata kepada saudaranya, wahai kawanku, wahai temanku, lihatlah mana di antara dua istriku yang paling kau suka. Hatta anzila laka anha, sampai saya mengalah, saya ceraikan, setelah habis masa iddahnya kau nikahi. Rawahu Abdurrahman bin Auf. Hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diisyaratkan disebutkan oleh Al-Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Al-Imam Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir an Sufyan an Humaid at-Tawil qala sami'tu Anas bin Malik. Kata Humaid at-Tawil, aku mendengar Anas bin Malik berkata, qala qadima Abdurrahman bin Auf. Datanglah Abdurrahman bin Auf ke kota Madinah. Itu berhijrah dari Mekah Madinah. Fa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'ad bin Rabi' al-Ansari al-Khazraji ya. Maka Nabi mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Wa indal Ansari imra'atan, dan ternyata Sa'ad bin Rabi' punya dua istri. Fa arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, hartaku saya bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya. Ini uang saya 2 miliar, 1 miliar buat kamu, 1 miliar buat saya. Kira-kira demikianlah. Ini rumah saya 2, 1 buat kamu, 1 buat saya. Setengah 50% dia mau kasih ke saudaranya. Bukan cuma hartanya, istrinya pun dia tawarin. Istri saya 2, kau lihat mana yang kau suka, silakan ambil. Faqala Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dia menolak. Dia mengatakan semoga Allah memberkahi engkau pada istrimu, keluargamu dan juga pada hartamu. Duluni ala suq, tunjukkan saja saya mana pasar. Akhirnya ditunjukkan kepada pasar Bani Qainuqa, yaitu pasar yang ngelola orang Yahudi. Fa atas suqa farabiha syai'an min aqid, maka dia pun datang ke pasar, kerja sana kerja sini kerja sana, akhirnya dapat keuntungan berupa aqid. Aqid itu susu yang dikeringkan. Warna putih ya, asin. Wa syai'an min saman, kemudian juga dapat keuntungan berupa saman, itu minyak saman. Fara'ahu Nabi SAW ba'da ayyam. Beberapa hari kemudian Rasulullah lihat dia. Wa alaihi wadharun min sufrah. Ternyata bajunya ada bekas minyak wangi. Qala mahyam ya Abdurrahman, ada apa ini? Kok ada bekas minyak wangi di bajumu? Sebagian mengatakan, dulu minyak wangi wanita dengan wanita lelaki berbeda. Minyak wangi lelaki zaman dahulu tidak berwarna tetapi baunya kencang. Minyak wangi wanita berwarna tapi baunya kurang kencang. Nah ini jadi masalah. Kok Abdurrahman ada minyak wangi perempuan di bajunya? Apa salah pakai minyak wangi? Ini kok ada minyak wangi perempuan dipakai? Akhirnya jelaskan tazawwaj, dia baru mungkin dekat sama istrinya, akhirnya minyak wanginya terpindahkan. Aku menikahi seorang wanita Ansariyah. Qala fama sukta, apa maharnya? Qala wazna nawatin min dhahab, yaitu sekitar 3 dirham lebih. Faqala awlim walau bisyah. Bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Hadis ini hadis yang luar biasa ya, tentang bagaimana
sikap ithar, mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Ya. Jadi di antara metode Nabi SAW menghadapi krisis ekonomi ketika itu karena banyak orang-orang muhajirin berpindah dari Mekah menuju Madinah dan mereka miskin. Mereka tinggal di Mekah dengan kebiasaan mereka berdagang sehingga mereka pindah ke kota Madinah banyak masalah. Masalah pertama, masalah mata pencaharian. Di Madinah mata pencahariannya berkebun, sementara mereka ahlinya berdagang. Terus mereka nggak punya modal juga kalau mau berdagang. Krisis kedua terkait dengan cuaca. Mekah dengan Madinah berbeda. Mekah selalu cenderung stabil. Adapun Madinah kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Ini karena ada krisis-krisis seperti ini, maka Rasulullah mencari solusi di antaranya. Rasulullah SAW mempersaudarakan si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Seorang muhajiri dipersaudarakan dengan seorang ansari. Demikian. Supaya mereka saling memperhatikan secara khusus. Secara umum mereka bersaudara, tetapi mereka dipersaudarakan secara spesifik agar saling memperhatikan. Sampai di awal-awal nizam ta'akhi, aturan persaudaraan tersebut, sampai kalau salah satu mati di antara mereka, saling mewariskan seperti saudara senasab. Tapi akhirnya dimansuhkan hukum tersebut. Nah, di antara hikmah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ma'ruf, seorang pedagang kaya raya, luar biasa. Ketika dia berhijrah, dia meninggalkan seluruh hartanya, dia jalan tangan kosong dari Mekah menuju Madinah. Jadi istilahnya boleh kita katakan dia saudagar kaya raya, miskin mendadak. Miskin mendadak. Maka di antara hikmah Nabi perkenalkan dia dengan saudagar juga. Saudagar juga, Abdurrahman Sa'ad bin Rabi', ya, silakan. Dan ternyata kemuliaan hati Sa'ad bin Rabi', maka dia tawarkan, wahai Abdurrahman, saya punya harta, saya termasuk orang kaya di kota Madinah, saya harta bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya. Bukan itu cuma tawarannya, tawaran berikutnya yang menakjubkan. Saya punya istri dua, kau lihat satulah. Mana yang kau suka? Bukan ini yang paling jelek kau ambil, enggak. Saya sudah bosan juga sama dia. Tiap hari ngomel aja, ambil. Enggak, dia lihat, silakan kau lihat istriku mana yang kau sukai. Kalau kau suka, saya ceraikan. Tentunya dia sudah bicara sama istrinya ya, demi untuk saudara. Karena nikah semua butuh apa? Biaya. Mungkin orang juga mau dilamar juga takut karena orang asing macam-macam. Makanya dia tawar, istriku dua, kau lihat mana yang kau suka, ambil. Maka ini Imam Bukhari membuat bab yang menakjubkan. Dia mengatakan tadi bab ya. Bab perkataan seorang kepada saudaranya, lihatlah mana di antara dua istriku yang kau suka, terus saya mengalah. Ini tentu berat ya. Apakah boleh dipraktikkan zaman sekarang? Siapa yang mempraktikkan? Istri satu semua. Dan itu berat, tapi ini pernah terjadi. Terjadi. Boleh-boleh saja. Ya, sudah. Kita putus ya, ini ada saudara gimana. Ya, itu, ini sungguh sangat luar biasa ya. Bagaimana dia membuang kecemburuannya ya, demi untuk saudara. Nggak bisa kita bayangkan. Ini isar. Makanya Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Ya. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Dan orang-orang yang sudah beriman dahulu di kota Madinah sebelum orang berhijrah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak mendapati hasad dalam diri mereka. Bahkan bukan cuma itu, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Di antaranya Sa'ad bin Rabi'. Dia bukan hanya ke setengah harta, bahkan dia mendahulukan saudaranya pada perkara yang sangat sensitif ya, tentang istri. Dia mana yang kau suka, ambil. Subhanallah, ini sangat berat, tapi Abdurrahman bin Auf juga tidak mengatakan, wah ini rezeki anak soleh, enggak ya. Insya Allah, ada orang kayak kamu luar biasa. Enggak, dia barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi hartamu, istrimu. Saya mau cari istri sendiri. Saya mau cari nafkah sendiri. Luar biasa Abdurrahman bin Auf. Ya. Makanya kadang saya pernah dalam kelas waktu saya ke Madinah, kita ngobrol di kelas sama guru kita dari Madinah, sehingga timbul pembicaraan. Kita udah lama di Madinah, ya. Sebagian orang udah lama di Madinah, tetapi kenapa belum ada yang nawarin setengah harta sama istrinya? Mana kaum Ansor?
Kita lagi cariin kaum Ansar, mana kaum Ansar yang menawarkan apa? Harta dan istrinya. Maka penduduk Madinah menjawab, kaum Ansar sudah pergi bersama orang Muhajirin yang kalau ditawarkan tidak terima. Kaum Ansar sudah pergi bersama kaum Muhajirin yang kalau ditawarin harta dan istri tidak menerima. Maka di sini Abdurrahman bin Auf akhirnya dia memilih untuk bekerja sendiri, dia masuk ke pasar, dan ketika itu memang orang Yahudi yang megang ekonomi, yang pegang pasar orang Yahudi, namanya pasar Banu Qainuqa. Kemudian berdagang di situ, akhirnya punya untung. Beberapa hari ini sudah punya untung, bisa punya untung lebih dari 3 dirham. Ya sedikit, masih sedikit ya. Karena kita tahu 10 dirham 1 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau 3 dirham berarti kurang lebih 1/3, 3 dirham setengah, 3 dirham setengah, yaitu berarti 1/3 dinar. 1/3 dinar berarti kita itu 1 gram lebih. 1 gram lebih ya. 1 gram, 1,5 gram, ya 1 gram lebih. Jadi dia kasih mahar 1 gram emas lebih. Dan alhamdulillah diterima dan akhirnya menikah ya. Maka Rasulullah SAW ketemu dengan dia, ternyata dia ada bekas minyak wangi, maka Rasulullah bertanya, ada apa ini? Kata dia, saya telah menikah dengan wanita Ansariyah. Maka Rasulullah menasihati, aulim walau bisyah. Ya, hendaknya engkau buat walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu al-Mulaqqin dalam kitabnya At-Tawdhih, dia menyebutkan beberapa faedah. Dia mengatakan fihi makana alaihi sadrul awal min hadhil ummah min al-ithar ala anfusihim. Ini ada faedah bagaimana dulu para generasi sahabat yang mereka mendahulukan saudara daripada diri mereka sendiri. Wa badlin nafsi li ikhwanihim kama wasafahumullahu taala fi kitab. Bagaimana mereka mengorbankan diri mereka untuk saudara-saudara mereka sebagaimana Allah puji mereka dalam Al-Qur'an disebut wa yu'thiruna ala anfusihim. Allah puji mereka. Penduduk Madinah dipuji sampai dalam Al-Qur'an. Faedah yang kedua, jawazu ardi rajuli ahlahu ala ahli shalah min ikhwanihi. Boleh seorang menawarkan kepada istrinya, mau enggak kau saya ceraikan kemudian kau nikah dengan ada orang soleh di sana. Orang ini baik, ya sudahlah. Daripada sama saya. Boleh. Boleh saja kalau sama-sama setuju, tentu karena memandang hal tertentu. Berikutnya, la ba'sa an yanzura rajul ila al-mar'a qabla an yatazawwaja. Boleh hukum nazar karena sebelum menikah lihat dulu. Makanya saat Rabi mengatakan lihat dulu kalau cocok oke. Maka seorang kalau ingin menikah maka lihat apa? Calon wanita tersebut. Tentu dengan syarat-syarat atau peraturan dalam nazar. Di antaranya tidak boleh berkhalwat. Ya, tidak boleh berkhalwat. Di antaranya kalau bisa ditemani dengan mahramnya. Di antaranya yang dilihat adalah wajah dan tangan. Sebagian pendapat ada yang mengatakan boleh yang biasa terbuka ketika di hadapan mahramnya, itu maksudnya rambut, leher, kaki, betis, sekitar itu aja. Bukan kemudian suruh pakai baju ketat, kemudian celana di atas mata lutut, yang enggak. Ini berlebihan ya. Tetap kesopanan tetap ada karena belum tentu jadi ya. Sekitar, tapi kalau dia ingin lihat rambut, ya ingin lihat apa namanya kaki boleh, kaki betis boleh, lengan boleh. Sebatas itu saja, sebagaimana seorang wanita yang penuh dengan sopan santun ketika di hadapan mahram-mahramnya dia berpakaian seperti itu. Itu yang boleh dilihat. Tapi dari itu tidak boleh. Kemudian pembicaraan tidak boleh pembicaraan syahwat. Ya. Pembicaraan boleh berbicara terkait dengan kemaslahatan pernikahan. Kemudian juga di antara faedahnya tanazzuhur rajul amma yubdhalu lahu. Seorang kalau bisa berusaha sendiri, tidak menolak hadiah, boleh. Dia tidak menolak hadiah kalau dia bilang ini enggak, saya enggak butuh, boleh. Ya, benar Rasulullah la yarudul hadiah, Rasulullah tidak menolak hadiah. Bahkan kalau hadiah pun sedikit Rasulullah terima untuk menyenangkan orang yang memberikan apa? Hadiah. Tapi kalau orang bersedekah mungkin ke sesuatu dan kita merasa tidak perlu, kita enggak usah ambil. Itu lebih afdal. Saya enggak perlu. Saya enggak perlu, alhamdulillah. Kalau kita perlu boleh-boleh saja, tapi lebih afdal mencari nafkah dengan kerjaan sendiri. Tanazzuhur rajul amma yubdhalu lahu wa yu'radu alaihi wa ya'ridu alaihi minal mal wa yu'radu alaihi minal mal wa ghairihi wal akhdhu bisyiddah ala nafsihi fi amri ma'ashihi. Boleh seorang
tidak mengambil harta yang diberikan kepadanya, dan harta yang ditawarkan kepadanya dia tolak, dan dia memilih jalan yang keras, yaitu pingin cari dari hasil tangan sendiri, ya. Itu lebih afdal. Kemudian juga faedah annal aisha min matjarin aw sinaatin aula binazahatil akhlaq minal aish minas sadaqat wal hibati wasyabihiha. Bahwasanya hidup dengan dagang sendiri, dengan punya hasil karya sendiri, jualan ini bikin apa ke tukang ke apa, itu lebih utama untuk menjaga akhlak daripada hidup dengan bersandar kepada sedekah atau pemberian orang lain. Kemudian juga di antara faedah mubasyaratul fudhala litijarat bi anfusihim. Maksudnya orang-orang mulia boleh jualan langsung. Jangan dia untuk menjaga kewibawaannya, saya enggak mau dagang langsung. Boleh orang dagang. Dagang boleh. Rasulullah juga dulu sebelum jadi nabi juga pernah berdagang. Abdurrahman bin Auf yang di Jannah Surga juga berdagang. Wa tasarruf fil aswaqi fi ma'ashim. Dan boleh jalan ke pasar, belanja, enggak ada masalah. Para nabi berjalan di pasar enggak? Berjalan di pasar tidak? Berjalan di pasar. Kalau perlu enggak ada masalah ke pasar, beli ikan, beli apa, enggak ada masalah. Tawar-tawar ya. Boleh, tapi jangan bilang harga ustaz ya. Walaysa dzalika binaqsin lam. Ini tidak mengurangi harga diri mereka, martabat mereka, enggak. Dulu para sholihin mereka ke pasar, mereka dagang, mereka jual beli, mereka beli, bahkan para nabi. Ketika orang kafir mengatakan mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini kok makan makanan jalan di pasar? Padahal bukan cuma Nabi Muhammad yang jalan di pasar. Kata Allah, "Ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Tidak ada nabi-nabi yang kami utus sebelum engkau kecuali mereka juga jalan di pasar. Mereka punya istri, mereka punya anak, mungkin mereka belanja di pasar. Enggak ada masalah. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.